Cikos, apa kabar semua? Semoga kita semua dalam kondisi baik-baik aja, tanpa kekurangan suatu apapun, dan yang pasti selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Ketemu lagi di channel aku, channelnya Safitri KWS, Wong Deso, Sobo Sipanyol. Hari ini aku mau cerita mengenai sistem kesehatan yang ada di Spanyol ini, gitu. Mungkin kalau kembali lagi aku akan mengerucutkan di Cantabria aja. Kalau di Santander ini, begitu kita sudah punya padronamiento itu seperti surat keterangan tinggal yang dikeluarkan oleh kelurahan, gitu. Itu kita bisa langsung mendaftar di puskesmas terdekat. Padronamiento itu kan nanti ada disertakan di situ alamatnya. Nah, jadi nanti kita mencari puskesmas yang terdekat dari daerah tempat kita tinggal. Di sana nanti kita harus nyerahin fotokopian yang padronamiento tadi sama NIE. NIE itu KTP-nya kita gitu. Itu biasanya kita nanti dikasih kertas yang menyatakan bahwa memang kita sudah terdaftar di situ, dan dalam jangka waktu 1 bulan kita akan dikirimin kartu kesehatan. Kartu kesehatannya seperti ini. Misalnya terjadi kita sakit atau kita mau periksa sebelum kita itu jadi, bisa pakai kertas yang dikasih sama puskesmas tadi, gitu. Nah, terus setiap kita itu nanti punya semacam dokter pribadi. Jadi kalau kita pergi ke dokter, itu pasti pertama itu akan dilayaninya sama dia gitu. Jadi dia punya riwayat kita dari awal sampai akhir. Terus biasanya sih pada saat waktu pertama kali kita datang, pada saat pertama kali kita terdaftar di puskesmas itu, nanti kita akan dipanggil untuk semacam interview gitu sama dokternya. Jadi misalnya ditanyain riwayat kesehatan kita yang terdahulu, apakah kita pernah operasi, apakah kita punya riwayat penyakit misalnya diabetes, terus yang mengkonsumsi obat yang dalam jangka waktu lama gitu. Itu nanti sama dokter pribadi kita itu nanti kita akan diinterview, kita akan ditanya-tanya gitu. Nah, kita punya keluhan, terus kita pergi ke dokter pribadi kita tadi itu. Setelah misalnya ternyata ada masalah yang kira-kira harus ditangani oleh dokter spesialis gitu, nanti kita akan diberikan rujukan. Biasanya nanti ada bagian administrasi. Nanti setelah kita dari dokter pribadi kita itu, nanti kita akan dikasih kertas gitu, terus kita bawa ke bagian administrasi. Nanti bagian administrasi itu yang akan memberikan janji rujukan pusat yang ada di Santander gitu. Itu nanti dikasih jadwal, misalnya tanggal sekian jam sekian di daerah mana, karena rumah sakit rujukan itu kan gede banget ya, jadi harus dikasih tahu gitu ini posisinya di mana, kalau enggak nanti kita bisa kesasar gitu. Ya mungkin kalau di Indonesia kalian bayangkannya kayak RSCM gitulah. Kartu kesehatan Cantabria itu kurang lebih berlakunya sekitar 4 tahun. Jadi setiap 4 tahun kita harus pergi ke puskesmas tadi itu, dan kita harus perbarui kartu kita gitu. Oh iya, sekadar informasi, kartu kesehatan itu biasanya diterbitkan oleh provinsi masing-masing. Jadi setiap provinsi itu mereka punya kartu kesehatan masing-masing gitu. Nah, misalnya ada yang tanya nih, kalau misalnya ternyata kita sakit pada saat kita ada di provinsi yang lain gitu, kita bisa pergi nggak ke rumah sakit di provinsi tersebut gitu? Jawabannya sih bisa. Kita pergi ke rumah sakit di provinsi tersebut, misalnya memang kondisinya memang benar-benar urgent gitu, kita bisa pergi ke UGD, rumah sakit di provinsi tersebut. Nah, terus kita tunjukin kartu kita.
Ini sih sebetulnya aku dengar informasi dari beberapa teman aku juga gitu ya. Jadi dia pernah sakit di provinsi yang lain gitu. Itu ada dua kemungkinan. Jadi nanti di rumah sakit di UGD itu nanti mereka akan menilai gitu. Apakah memang ini bisa dikembalikan ke provinsinya atau harus lakukan tindakan di provinsi tersebut gitu. Jadi kalau misalnya memang ternyata bisa kira-kira oh ini bisa lah masih bisa bertahan gitu, biasanya dibalikin ke provinsi penerbit kartu tersebut gitu. Tapi kalau enggak, memang harus diberikan tindakan urgent di situ, ya berarti memang harus dilakukanlah tindakan di situ gitu. Terus sistem kesehatan di sini juga ada loh yang sistem kayak rujukan-rujukan di provinsi lain gitu. Waktu itu pernah ada kasus temanku gitu, itu dia ada kecelakaan kerja dan dia harus semacam ditransplantasi tulang gitu ya, maksudnya operasi tulang gitu. Dan itu adanya di pilihannya antara Barcelona atau Madrid gitu kalau nggak salah. Tapi dia akhirnya memilihnya ke Barcelona. Jadi dari Cantabria akan dirujuk ke Barcelona gitu. Jadi itu sistem seperti itu juga ada juga gitu. Di Cantabria sendiri itu katanya sih spesialisasinya untuk transplantasi organ. Jadi kalau misalnya orang transplantasi itu biasanya mereka akan dirujuknya ke sini gitu. Walaupun mungkin ada juga rumah sakit yang di luar sana, yang maksudnya yang di provinsi lain yang bisa melakukan transplantasi organ. Aku pernah baca berita kalau di sini udah bisa transplantasi jantung dan paru-paru gitu. Karena alat-alatnya kebetulan ada di sini orang yang donatur terbesar, orang asli Cantabria gitu, orang asli Santander gitu. Mungkin kalian kenal dengan pemilik Bank Santander. Nah, pemilik Bank Santander itulah yang banyak mensupport alat-alat medis di rumah sakit pusat sini, katanya sih seperti itu, informasinya sih seperti itu gitu. Terus selain kartu kesehatan Cantabria, ada juga kartu kesehatan Eropa. Kartu kesehatan Uni Eropa itu di sini aku cantumkan seperti ini. Itu berlakunya kalau nggak salah 2 tahun. Jadi misalnya kita jalan-jalan nih, misalnya aku lagi jalan-jalan, amit-amit gitu ya. Misalnya aku lagi jalan-jalan ke luar negeri, terus aku ada masalah kesehatan gitu. Kartu itu yang aku akan keluarkan gitu. Jadi bukan kartu kesehatan Cantabria. Kalau kartu kesehatan Cantabria ini katanya bisa berlaku di seluruh Spanyol. Tapi kalau yang kartu kesehatan yang Eropa, yang Uni Eropa itu berlaku untuk di Uni Eropa gitu. Kartu itu tidak diwajibkan untuk punya. Itu hanya untuk siapa aja yang mau ngurus, siapa aja yang mau punya, itu kita bisa ngurus. Kalau aku pribadi, waktu itu aku ngurus kartu kesehatan Eropa ini di Casa del Mar, karena kebetulan suamiku itu kan kerja di laut gitu. Jadi pada saat dia mengurus kartu kesehatan Uni Eropa, karena kalau dia harus punya. Jadi untuk orang-orang yang kerja di laut itu wajib punya. Jadi akhirnya dia minta sekalian yang buat aku gitu. Jadi mungkin kalau misalnya buat teman-teman yang tinggal di Spanyol dan pengen buat, mungkin kalian bisa tanya juga ke puskesmas, atau kita bisa bilang di sini Centro Salud. Kita bisa tanya di sana gitu. Nah, terus kalau informasi yang mengenai kartu kesehatan Eropa itu aku dapetin minim pengalaman gitu ya. Mungkin kalau dari teorinya sih ya banyak ya, cuman kalau pengalaman dari teman-teman aku sama aja, kayak untuk keadaan emergensi mereka biasanya tanganin. Kalau misalnya udah kondisinya stabil, biasanya akan dibalikan ke negara tempat kita tinggal gitu. Cuman kalau kasus pengalaman dari temen untuk yang lebih detailnya gitu aku belum pernah dengar. Mungkin ada yang tanya gitu, wah berarti sistem kesehatan di sana udah gratis dong gitu. Sebetulnya kalau bisa dibilang gratis enggak juga sih gitu, kita bayar juga gitu. Tapi jadi di sini itu ada namanya sistem Seguridad Sosial. Nah, sistem Seguridad Sosial
itu kalau kita bekerja atau misalnya suami kita bekerja, itu ada potongan Seguridad Sosial. Itu nanti Seguridad Sosial itu nanti akan diputer, itu jadi untuk kesehatan, terus untuk pensiun, dana pensiun, terus untuk paro. Kalau kita nggak kerja, kita bisa ngurus paro, namanya uang paro. Jadi semacam kayak bantuan, tapi sebenarnya itu bukan bantuan juga, karena itu kan dari uang kita juga gitu. Jadi itu juga gitu. Jadi Seguridad Sosial itu kisaran potongannya juga bisa kecil, bisa besar. Kalau informasi yang aku dapat, itu potongan untuk Seguridad Sosial itu juga tergantung dari provinsinya masing-masing gitu. Contoh kayak provinsinya tempat suamiku kerja, itu dia potongannya lebih besar dibandingkan dengan potongan di Cantabria gitu. Mungkin karena dilihat dari UMD-nya gitu ya. Maksudnya upah minimum daerahnya itu berbeda-beda. Kalau Cantabria itu lebih rendah dibandingkan dengan País Basco gitu. Jadi itu juga mempengaruhi sepertinya untuk pemotongan Seguridad Sosial gitu. Nah, jadi kalau misalnya dibilang gratis banget, enggak juga, karena memang kita diwajibkan untuk bayar Seguridad Sosial itu, dan kita akan mendapatkan layanan gratis dalam tanda kutip gitu. Nah, terus ada nggak sih asuransi pribadi? Ada juga, karena di sini juga ada rumah sakit pribadi gitu. Jadi kalau asuransi pribadi itu juga bisa juga kita beli untuk mencegah antrian yang pasti gitu, karena di sini antrian lumayan lama. Kalau untuk rumah sakit umum itu antriannya termasuk lama gitu. Jadi contoh waktu itu aku mau konsultasi ke dokter alergi, kondisinya pada saat itu aku kena alergi itu bulan Februari, kalau nggak salah Januari atau Februari gitu. Nah, aku baru dapat janji temunya dengan dokter alergi itu kurang lebih sekitar 6 bulan setelah itu gitu. Jadi bisa dibilang ya alerginya udah ke laut gitu. Udah nggak ada lagi alerginya. Tapi pada saat itu sih sama dokternya cuman di kayak tes alergi gitu yang ditusuk-tusuk gitu, yang mungkin sama lah dengan di Indonesia gitu, untuk tes alergi. Terus dikasih tahu apa aja alerginya, cuman itu aja sih. Terus kayak dikasih saran-saran gitu aja. Jadi enaknya kalau misalnya dalam kasus yang seperti sekarang ini, memang orang-orang yang terkena COVID ini, mereka nggak memikirkan untuk bayar, karena mereka udah bayarnya lewat Seguridad Sosial gitu. Jadi mereka nggak perlu bayar yang lain-lain lagi gitu. Tuh, jadi mereka langsung ditangani gitu sama rumah sakit. Jadi sekian dulu informasiku mengenai sistem pelayanan kesehatan di Cantabria. Mungkin kalau di provinsi lain ya kurang lebih sama gitu, tapi tidak berani untuk menjelaskan lebih lanjut untuk di provinsi lain karena takutnya ada perbedaan gitu. Atau mungkin teman-teman yang tinggal di Spanyol dan tinggal di provinsi lain mungkin bisa sharing juga di bawah di kolom komentar, supaya kita semakin memperkaya informasi buat teman-teman juga gitu. Jadi sekian dulu videoku kali ini. Kalau kalian suka dengan videoku, silahkan like. Kalau misalnya memang kalian ada informasi atau ada tema atau ada pertanyaan, boleh juga tinggalin komentar di bawah, dan jangan lupa subscribe. Terima kasih ya udah nonton video ini. Dadah.